ini saya akan melaksanakan pasca observasi yang telah saya lakukan bersama rekan saya yaitu Bu Mutmainah SPD. Beliau guru kelas 4 di SD Negeri Sempu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, terima kasih. Ini setelah observasi yang sudah saya amati kemarin, ini ada beberapa hal yang perlu saya tanya sama kamu. Kira-kira sebagai catatan penting bagi ibu sendiri dan saya juga. Kira-kira untuk catatan refleksi observasi kemarin itu seperti apa, Bu? Jadi setelah saya menjalani kemarin yang pembelajaran yang kemarin itu, saya itu kan tidak pernah atau jarang sekali mendengar yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, atau bisa dikatakan saya belum pernah ya sebelumnya. Jadi setelah kemarin itu melakukan pembelajaran kemarin, saya lebih tahu ya. Setelah saya mempraktekannya lagi, saya menerapkannya ke siswa, itu memang mempunyai manfaat yang sangat banyak. Saya diajarkan bagaimana sabarnya kepada siswa, kemudian berdiferensiasi itu kan berfokus kepada siswa ya, berpihak pada siswa itu yang pertama. Jadi saya lebih fokus kepada kehadiran siswa. Kemudian yang namanya membuat kesepakatan kelas yang saya kira itu tidak penting tadinya, itu ternyata sangat penting. Kemudian mengelola anak. Ya, setiap anak, kemampuan anak saya amati satu persatu, kemudian saat pembelajaran apalagi pemahaman anak itu berbeda-beda, saya harus memfokuskan ke setiap anak, cara perlakuan saya juga sangat berbeda. Itu memang saya diajari lagi tentang sabarnya, Pak Tim. Sabar ya. Apalagi tingkat SD ya. itu memang betul luar biasa sabarnya. Iya. Berarti ini sudah mengalami sendiri ya. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu dan kesepakatan kelas yang sudah dilaksanakan itu ternyata besar sekali manfaatnya. Padahal itu menjadi pendamping dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Akhirnya kalau misalnya pendamping ini tidak dilaksanakan, nanti pada saat pembelajaran memang kadang anak kacau ramai, akhirnya pembelajarannya tidak tercapai. Nah, adakah hal-hal yang menarik pada saat observasi kemarin? Jadi memang yang membuat saya tertarik itu ya yang pertama itu lagi yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Itu memang cara mengajarnya, Pak Tim ya. Cara mengajarnya memang punya kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Kelebihannya itu saya ya seperti yang saya katakan tadi, saya harus lebih belajar yang namanya sabar gitu. Ya, harus belajar yang namanya sabar. Yang kedua itu kan membuat kesepakatan kelas ya. Itu membuat kesepakatan kelas dengan anak SD kelas 4. Dari yang dia mulai jenjang kelas rendah menuju kelas tinggi ya, itu membuat kesepakatan kelas itu memang harus sabar ya. Kemudian mereka melaksanakannya apa tidak itu juga ya saya harus belajar. Harus sering diingatkan ya. Iya, harus sering diingatkan. Saya juga harus lebih mengamati anak-anak saya. Kemudian yang kedua itu tentang penerapannya tadi. Memang sabarnya harus lebih ditingkatkan lagi karena memang kemampuan anak itu berbeda-beda ya Pak Bin. Kemudian saat penerapannya itu membuat kelompok itu memang harus memiliki tenaga ekstra, jadi itu juga harus dilaksanakan saya. Kemudian kelemahannya itu memang ada kelemahannya Pak Bin. Ada, jadi pembelajaran diferensiasi itu yang tadinya saya targetkan seumpama 2 pembelajaran sudah selesai, itu ternyata nanti berhari-hari juga baru selesai. Itu baru mencakup 1 materi, Pak Tim. Nanti kadang-kadang waktunya itu lebih lama dari yang saya targetkan gitu. Jadi seperti itu. Tadi kalau kemarin sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi, terus membuat kesepakatan kelas. Nah, ini tentunya
punya peningkatan nilai. Nah, kalau misalkan kalau dibentuk dengan skala kira-kira setelah observasi ini posisi keberhasilannya itu sampai mana? Jadi kalau saya angkakan ya berarti dari 0 sampai 10 itu kira-kira rata-ratanya 8 Ya. 8 itu kan sudah sangat baik ya berarti ya, itu jadi rata-rata itu segitu. Berarti 8 ada peningkatan. Ya. Yang tadinya berapa tadi Pak? Yang tadinya 7 berarti 7 jadi 8 itu ya gimana ya, yang namanya anak SD ya Pak. Jadi memang harus bersabar lagi. Ini juga baru pertama kali saya terangkan. Itu kemungkinan ya berdoa saja pokoknya biar meningkat lagi gitu. Oke, terima kasih. Terus adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan pada saat pembelajaran diferensiasi atau observasi kemarin? Jadi yang perlu saya tingkatkan kemarin setelah saya melakukan observasi ya Pak. Jadi cara anak mengeluarkan ide atau gagasan. Jadi keberanian siswa ya Pak. Jadi setiap anak itu kan terkadang sudah sangat baik ya Pak. Ya, itu jadi rata-rata itu segitu. Berarti 8. Ada peningkatan. Ya. Yang tadinya berapa tadi Pak? Yang tadinya 7 Pak. 7 jadi 8 itu ya gimana ya, yang namanya anak SD ya Pak. Jadi memang harus bersabar lagi. Ini juga baru pertama kali saya terangkan. Itu kemungkinan ya berdoa saja pokoknya biar meningkat lagi gitu. Oke, terima kasih. Terus adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan pada saat pembelajaran diferensiasi atau observasi kemarin? Jadi yang perlu saya tingkatkan kemarin setelah saya melakukan observasi ya Pak. Jadi cara anak mengeluarkan ide atau gagasan. Jadi keberanian siswa ya Pak. Jadi setiap anak itu kan terkadang guru hanya memperhatikan yang memang mempunyai kemampuan unggul ya Pak. Tapi bagaimana cara saya nantinya harus meningkatkan keberanian anak, setiap anak semua. Cara mereka mengeluarkan ide, cara mereka mengeluarkan gagasan mereka, itu memang saya harus belajar untuk meningkatkan keberanian setiap anak. Itu memang itu yang akan saya tingkatkan lagi ya Pak. Menurut saya. Oke, terima kasih. Sebenarnya pada saat observasi kemarin saya lihat memang saya akui dalam pembelajaran tersebut apa yang sudah Bung laksanakan itu sangat sesuai dengan yang diinginkan pembelajaran diferensiasinya jalan, terus membuat kesepakatannya kelasnya juga jalan, anak menjadi mengikuti pembelajaran itu lebih terarah, tidak guyon, tidak keluar dari pelajaran itu yang sudah saya amati. Nah, ini kira-kira untuk rencana ke depan, kemudian setelah melaksanakan observasi ini, itu dalam rangka mengungkapkan kebutuhan murid yang beragam, itu rencananya seperti apa? Tentunya rencana saya itu gini Pak. Jadi akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Tetap itu ya. Itu akan saya terapkan. Jadi memang menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu memang sangat berbeda ya, dan dapat meningkatkan ya kognitif murid saya. Itu yang saya lihat kemarin ya Pak. Itu memang akan saya terapkan hingga nantinya ya. Kemudian pembelajaran sosial emosionalnya ya, serta penerapan budaya positif dalam pembelajaran agar supaya tujuan pembelajaran tercapai ya. Itu ya saya. Memang betul apa yang dikatakan Bung itu. Pertama pembelajaran diferensiasi, penerapan budaya positif, penerapan sosial emosional, ini tiga-tiganya itu memang tidak
kalau kalau jangan terpisah Ya. supaya dalam proses belajar mengajar itu anak lebih aktif, tidak keluar dari pembelajaran, atau tadi sudah disebutkan di awal itu kehadiran siswa, kehadiran penuh siswa. Artinya anak itu kan fokus dalam belajar seperti yang Bu Mut laksanakan kemarin seperti itu. Ya. Nah, kira-kira kapan itu akan dilaksanakan? Jadi kalau kemarin kan yang sudah saya terapkan awal November itu ya Pak. Jadi ya ke depannya sampai ke depannya ini mungkin akan Terus saya tetap ya dilaksanakan. akan terus dilaksanakan. Terus bagaimana komitmen Bu Mut sendiri terhadap pembelajaran di kelas yang sudah dilaksanakan? Jadi dengan pembelajaran diferensiasi kemarin, penerapan budaya positif serta pembelajaran sosial emosional diharapkan siswa itu mampu cover kebutuhan siswa yang beragam, Iya. serta karakter yang baik itu yang menjadi fokus saya. Jadi gitu Pak. Hasil kognitifnya? Hasil kognitifnya itu juga akan saya fokuskan ke situ ya Pak Tim. Jadi memang itu sangat penting menurut saya. Itu jadi mungkin yang akan saya laksanakan nanti. Gitu. Terima kasih Bu Mut. Semangat Oke. supaya ke depan lebih semangat lagi dalam penerapan Amin. pembelajaran seperti pada saat observasi. Jika perlu ditingkatkan kembali. Terima kasih Bu Mut atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.